antara ulama-ulama dalam memutuskan sesuatu misalnya. Contoh kayak gini misalnya. Ada namanya Imam Maliki, salah satu imam mazhab. Imam Maliki ini berpikir begini, menurutku yang paling ngerti tentang Islam adalah Rasulullah. Benar dong asumsinya. Asumsi keduanya adalah berarti yang paling ngerti Rasulullah yang paling ngerti Islam adalah Rasul, dan orang-orang yang melihat Rasul adalah orang-orang Madinah. Berarti perbuatan orang-orang Madinah menjadi salah satu tolak ukur yang paling kuat untuk menilai satu hukum. Gitu kan ya misalnya. Nah, tapi ada yang namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini tinggalnya di Irak. Dan beliau ini tidak bersentuhan banyak dengan di Madinah, jadi agak jauh, sehingga dia murni banyak menggunakan logika. Dan kita tahu logika juga bagian daripada agama kan. Nah maka dia dikenal sebagai ahli logika. Sedangkan Imam Malik ngikutin orang-orang di Madinah dan hadis-hadis dan segala macam. Maka mereka berbeda dalam menggunakan pendapat dalam satu hal. Contoh ya, ada satu hadis di mana ketika Rasulullah salam, ketika sholat subuh, itu Rasul bisa ngelihat wajah sahabatnya. Maka Imam Hanafi berkata, berarti ini udah terang. Berarti udah nggak subuh-subuh banget? Nggak subuh-subuh banget. Oke. Sedangkan Imam Malik melihat orang Madinah kayak apa. Nah berarti beda kan penentuan waktu subuhnya kan ya. Makanya kalau sekarang kita pergi ke Turki, sholat subuh itu biasanya setelah azan sekitar 30 menitan. Baru sholat. Pas selesai salam, terang tuh. Nah itu salah satunya. Nah ini sekarang kita bicara tentang anjing misalnya. Ada orang berpendapat ketika misalnya Rasul suruh untuk bersihin salah satu bersihin 7 kali, salah satunya menggunakan tanah misalnya. Ada yang memaknai itu adalah sesuatu yang berat berarti. Ada yang memaknai enggak juga kok, itu cuma disuruh aja. Nah karena perbedaan kayak gitu akhirnya satu menganggap ini haramnya atau najisnya, najis berat, ada satu yang najis ringan, cuma tinggal sekadar dicuci aja. Nah jadi perbedaan-perbedaan semacam itu. Jadi itu pendapat pribadi dong ya? Pendapat pribadi yang akhirnya jadi madhab. Madhab itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak jalan pemikiran. Contoh misalnya kayak aku dan pengikut-pengikutku. Berarti Felix karena Felix itu mewariskan satu cara berpikir yang khas, pengikut-pengikutnya disebut Felixi misalnya. Oke. Tapi berarti berat ringannya najis itu sama haram itu dari ulama. Dari ulama. Dan mereka dan orang muslim sekarang boleh milih mau ikut yang mana. Emang nggak ada hadis atau Al-Quran yang menyeluruskan itu, jadi supaya kita satu pemikiran. Seperti babi. Justru Al-Quran tidak mau untuk menyamakan itu supaya kita lebih mudah. Kok bisa lebih mudah? Iya kan kita punya pilihan. Kita bisa interpretasi. Free will. Bukan free will, pilihan. Lebih kepada gini, kita punya 2 pilihan fatwa kan, mau kita ambil yang mana. Tapi kalau satu hal yang pasti haram, misalnya contoh ya, durhaka terhadap orang tua, itu nggak ada perbedaan pendapat. Mau mazhab manapun. Zina haram, tidak ada. Itu yang mutlak tuh. Mutlak. Oh jadi tuh Islam itu benernya banyak peraturan karena ulama-ulama ini. Ada yang berbeda-beda. Iya, betul. yang berbeda-beda ini. Nah itu untuk memudahkan kita tuh. Enak kan? Iya.